rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah diberi kemudahan olehnya bertemu pada siang hari ini. Semoga Allah berkenan dan senantiasa mengokohkan hati-hati kita di atas hidayah, di atas kebenaran, dikuatkannya, dan tidak dia biarkan hati-hati kita condong kepada kekafiran, kepada kebatilan, sebagaimana yang diajarkan kita untuk berdoa kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami condong kepada kekafiran sesudah Engkau memberi hidayah kepada hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh Engkau adalah Maha Pemberi, ya Allah. Dan kita tahu sebaik-baik rahmat Allah adalah hidayah di atas Islam. Seutama-utama nikmat rahmat Allah adalah berada di atas jalan yang lurus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dengan orang-orang yang mendapat nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah hidayah, adalah hidayah di atas jalan yang lurus. Karena ayat ini merupakan penjelas dari ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita seruan yang ke 7, 8 dan 9, ya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 254, 264 dan 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. 2 Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini adalah ayat mutlak. Ayat ini adalah ayat yang bersifat umum. Pada ayat ini hampir tidak ada penjelasan. Hai orang beriman, belanjakan, infakkan dari apa-apa yang kami karuniakan. Betul? Sebelum datang suatu hari tidak ada padanya jual beli dan pertemanan. Ayat ini kan ayat umum. Tidak dijelaskan apa yang diinfakkan, kapan diinfakkan, berapa diinfakkan, apa syarat infaknya, kan tidak dijelasin. Maka dalam kaidah tafsir ini ayat yang bersifat umum, di mana ayat ini membutuhkan mubayyin, penjelasnya. Faham? Baik dari ayat yang lain maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran pada intinya diterangkan oleh dua. Pertama oleh Quran itu sendiri, dan yang kedua adalah oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah 16, ya, An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra
sungguh kami Allah menurunkan kepada engkau Muhammad al-Dzikr Al-Quran ini litubayyina linnasi, agar engkau Muhammad menerangkan kepada manusia tentang Quran ini. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka Quran ini, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan mereka, hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan mereka. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka memahaminya. Quran diturunkan bersifat global umum, diterangkan oleh ayat yang lain atau diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini pun menerangkan kepada kita bahwa batillah, bohonglah, dustalah orang mengatakan kita cukup dengan Quran, tidak usah hadis. Ini bohong bukan? Ayat ini menerangkan apa? Nabi itu menerangkan Quran bukan? Keterangan-keterangan Nabi itu namanya apa? Sunnah kan? Hadis kan? Jadi kalau orang mengingkari, menamakan dirinya Quraniyun, orang yang hanya mengikuti Quran, tidak mengikuti hadis, kita katakan Anda kafir kepada Quran. Berarti kenapa? Karena perbuatan Anda justru menolak Quran bukan? Bahwa Quran mengatakan apa? Kewenangan yang menerangkan Al-Quran hanya diberikan kepada Muhammad, bukan Allah. Ngerti? Maka tahu la'allahum yatafakkarun, artinya Anda manusia tidak akan memahami Quran kecuali dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling sesat adalah ingkar sunnah. Berarti walaupun dia mengaku dirinya Qur'ani, dia dusta. Padahal Quran mengatakan Quran itu, ayat tadi menerangkan Quran butuh penjelasan gak? Tadi surah 16 ayat 4 itu, di sana Allah mengatakan Quran ini butuh penjelasan gak? Butuh. Paham kan? Aku turun Quran agar engkau menerangkan. Berarti Quran ini butuh penjelasan gak? Nah, yang menjelaskan siapa? Nabi. Nabi yang menjelaskan kan? Berarti penjelasan Nabi itu dibutuhkan Quran gak? Berarti Quran butuh sunnah tidak? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Quran membutuhkan sunnah, sunnah tidak membutuhkan Quran. Karena Quran tidak bisa diamalkan melainkan dengan penjelasan sunnah. Bisa dimengerti anak-anak? Makanya orang kalau ingin menerangkan Quran, kaidahnya tidak boleh bicara dengan akal. Orang yang menerangkan Quran berarti dia itu cuma juru bicara, bukan yang berbicara. Yang berbicara siapa? Quran itu Allah. Yang pertama kali jadi juru bicara buat Allah siapa? Muhammad. Di mana-mana SBY ngomong, ya. Adrian cuma ngomong, apa yang dia kutip dari sana, berani nama enggak? Nama dipecat loh. Paham ya? Nah, jadi orang menafsirkan Quran itu bukan saya naik dewi. Paham? Dia harus berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Paham? Dia hanya menerangkan apa yang Allah mau atas hambanya, bukan apa yang difikirkan oleh penafsirnya. Kira-kira ini ustaz dengan setan mirip nggak? Mirip, hanya beda spesies. Sebab kata Nabi, berhati-hatilah kalian, karena setan hampir-hampir keluar dan menyesatkan kalian dengan membacakan Quran kepada kalian. Jadi kalau ahli tafsir mengaku atau diakui ahli tafsir, tapi tafsirnya ngaco, kira-kira dengan setan beda enggak? Betul, beda-beda tipis. Ya, artinya satu spesiesnya jin, satu spesiesnya manusia. Makanya kalau ustaznya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kira-kira apa reaksi jin? Sesama setan tidak boleh saling mengutuk. Jadi ada ustaz bilang
kita nggak usah ikut Quran, ikut hadis, karena hadis itu manusia bisa benar bisa salah. Anda sepakat nggak dengan ini? Nah, jawabannya adalah satu, Muhammad manusia biasa betul, tapi yang membedakannya dengan lo, dia mendapat wahyu, lu temannya Wahyono. Beda nggak? Beda. Allah udah jelasin kok. Surah 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku itu manusia biasa, lalu aku diberi wahyu. Ngerti? Ya, ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Jadi secara physically, anatomik, ya, fa'ali, apa yang kalian punya, saya punya. Saya normal, kalian normal juga. Mungkin kalian nggak normal kali. Yang membedakan aku dengan kalian, aku diberi wahyu, kalian tidak diberi wahyu. Faham? Olehnya itu, di surat 53, surat An-Najm, ayat 2 dan 3, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kawan kalian, berarti sama dengan kalian gak? Tetapi dia tidak sesat. Paham? Dia tidak keliru. Dia tidak berbicara menurut keinginan akal dan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Berarti dijamin gak Muhammad bicaranya benar? Satu. Yang kedua, jangan kita ikut Nabi. Dia kan manusia biasa, bisa benar bisa salah. Pertanyaan, yang milih Nabi siapa? Yang milih Muhammad jadi Nabi itu siapa? Allah apa hasil demokrasi? Demokrasi. Makanya Anda tiap 5 tahun dipilih kan? Karena yang bodoh milih yang bodoh, lengkap penderitaan. Ya, maka caleg calon edan gue yang mau milih edan, yang dipilih edan juga tidak dapat masuk rumah sakit jiwa, dapat lebih gila lagi jadi caleg calon edan gue, capres calon pemimpin stres. Lah rakyatnya kayak begini gimana agak stres? Nabi itu bukan dipilih aklamasi, tapi dipilih oleh Allah. Dan Allah mengetahui Anda tidak tahu apa siapa itu Jokowi. Anda tidak tahu siapa dan apa itu Prabowo. Begitu juga ARB. Maka besok Anda itu milih karung dalam kucing, bukan kucing dalam karung. Kalau kucing dalam karung mendingan coba angkat, beratnya sekian kilo, masih keukur, goyang-goyang suaranya, oh betina atau jantan, masih keukur bukan? Ini karungnya yang dalam kucingnya. Anda tidak tahu boni atau plastik. Jadi saya suka berbeda berpikir dari banyak orang. Dari dulu apa? Beli karung, beli kucing dalam karung, saya bilang gak, karung dalam kucing. Betul, gak setuju itu masalah lo, bukan masalah gua. Jelas? Maka tidak heran kalau Anda salah. Sementara Nabi itu dipilih Allah. Paham? Dan Allah tidak salah. Allah tahu masa lalunya, Allah juga tahu apa yang akan akhir dari hidupnya. Lihat surat 22 Al-Had ayat 75-76. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi. Allah yang memilih utusannya dari kalangan malaikat untuk urusan-urusan tertentu, dan Allah memilih rasulnya dari kalangan manusia. Tentu mereka yang diberi wahyu. Lihat surat 16 ayat 2. Junto surat 21 ayat 25. Paham? Rasul itu siapa? Manusia yang diberi wahyu. Surat 16 ayat 2 tadi. Wa yunazzilul malaikata biruhi min amrihi may yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana.
Allah mengutus malaikatnya kepada seorang hamba dari seorang manusia dari hamba-hambanya manusia, lalu dia beri wahyu. Orang diberi wahyu namanya rasul. Surat 21 ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan aku beri wahyu kepadanya, sungguh tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku Allah. Berarti rasul itu yang mendapat wahyu ya dari kalangan manusia, laki-laki bukan perempuan. Jadi kalau ada perempuan mengaku dirinya rasul, cepat cekik batang lehernya. Surah 16 ayat 43 tadi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaihi. Tidak ada seorang rasul pun yang saya utus sebelum engkau Muhammad, melainkan dia laki-laki yang aku beri wahyu. Jelas? Paham? Rasul pilihan siapa? Diberi wahyu tidak? Bukan temannya Wahyono kan? Atau suaminya Wahyuni kan? Pertanyaan, kalau lihat surat 22 tadi, wallahu ya'lamu, Allah mengetahui masa lalunya, apa yang belum terjadi dan apa yang telah terjadi. Sudah diketahui Allah bukan? Maka Allah tidak butuh fit and proper test. Sudah di fit juga, sudah di proper juga, tetap NPWP nomor piro wani piro. Itu hakim Mahkamah Agung lulus fit and proper test enggak? Tetapi ternyata hakim kan, hubungi aku kalau ingin menang. HKIM. Sementara nanti apa? La ajriyah. Saya tidak minta balasan atas dakwahku. Jelas? Jadi Nabi ketika berdakwah tidak pernah nanya NPWP nomor piro wani piro. Karena dipilih Allah. Pertanyaan, mungkinkah Allah salah pilih? Jadi itu cara menjawab syubhat ya. Karena ada manusia biasa, bisa benar bisa salah. Benar, yang milih siapa? Yang diberi wahyu siapa? Ini coba lihat, anggota DPR dengan Nabi mana yang paling berat amanatnya? Anda saja ketika memilih wakil atau memilih orang, Anda serahkan amanah bukan? Anda kira-kira cari ahlinya enggak? Mana dalilnya? Cepat jawab, kenapa manggut-manggut? Saya nggak suruh Anda manggut-manggut. Saya minta Anda tunjukkan dalilnya. Gak bisa ya? Masa tua-tua bangka begini nggak ingat ayatnya? Jangan marah ya. Kan kita udah temenan. Surat 4 An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar memberikan amanah itu kepada ahlinya. Kalau Allah saja menyuruh ente kalau kasih amanah perlu ahlinya, masa Allah kasih amanah ke abal-abal kayak? Ya tidak mungkin lah, Nabi itu abal-abal kan? Tidak mungkin Nabi itu khianat kan? Ngerti nggak? Kalau kamu yang disuruh kasih amanah saja perlu cari yang ahlinya, apalagi Allah masa Allah kasih wahyu kepada orang yang bodoh? Mungkin nggak? Coba jawab. Ya nggak mungkin lah. Oke? Itu cara menjawab syubhat, kerancuan dari orang gila tadi yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, bisa benar bisa salah, jadi hadis tidak boleh pakai. Berarti gila nggak ini orang? Mengingkari ayat-ayat yang banyak bukan? Dia mengingkari jaminan Allah atas nabinya bukan? Berarti dia bukan tidak percaya kepada nabinya, tapi tidak percaya kepada siapa? Kepada Allah yang mengirim kan? Kalau Anda tahu saya ustaz, Anda biasa ikut kajian saya. Kalau suatu hari saya nggak datang, saya kirimkan delegasi, ditanya, Pak, siapa yang suruh Bapak ke sini? Pak Salim, percaya nggak? Percaya dong, itu asistennya Pak Salim gitu loh. Paham nggak? Paham? Tetapi mungkinkah? Lihat demikian, Nabi itu utusan Allah bukan? Ketika Anda meragukan yang diutus, berarti Anda meragukan yang mengutus bukan? Berarti menurut antum ini kira-kira kafir nggak ini orang? Jelas? Kan kadang-kadang kita sok berlogika, benar juga kali, ya? Nah, jadi jelas ya?
Nah, jadi itu syubhat yang kedua. Jangan ikut Nabi, karena bisa benar, bisa salah kan? Nah, Allah bilang tidak. Nabi itu dijaga dari kesalahan. Kenapa? Kalau ustaz tidak dijamin benarnya. Setiap Nabi itu diutus Allah dengan 3 alat. Pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah kitab, yang ketiga keadilan. Kalau adil kira-kira khianat nggak ya? Kalau adil itu sudah menjadi karakter dasar, kira-kira khianat nggak ya? Lihat surat 57 ayat 25. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami itu dengan bayinat, bukti kenabian, mukjizat. Jelas? Bersama mereka aku turunkan kitab. Ya, kalau mantan dirjen pajak boleh salah mengaplikasikan undang-undang pajak, maka tidak heran kalau jadi tersangka. Tetapi Allah tidak mungkin mengutus nabinya menurunkan kitabnya, tapi nabinya menyalahkan kitabnya, mustahil. Paham? Karena dirjen pajak itu ditunjuk Menkeu, sementara nabi ditunjuk Allah. Gak mungkin salah, ngerti orang? Ini kita hanya menyesuaikan dengan kasus saja. Yang ketiga, Pak, wal mizan. Allah berikan kepada para nabi sifat keadilan, sehingga mereka menegakkan keadilan di antara manusia. Maka Allah perjelas di surah 10 ayat 47 surah Yusuf, walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Tiap-tiap umat itu kami utus seorang nabi rasul, maka apabila datang rasul di tengah mereka, rasul itu akan menegakkan keadilan. Mungkinkah orang menegakkan keadilan dengan mengkhianati aturan dari Maha Adil? Itu mustahil. Jelas ya? Mustahil itu. Maka ayat ini menjamin Nabi itu nggak salah. Paham? Itu syubhat yang berikutnya. Ada yang bilang gini, teman saya, IAIN itu kan ingkar Allah, ingkar Nabi. IAIN namanya. Kalau sekarang UIN, Ustadz ingkar Nas. Kalau Nas nggak cocok dengan akal, dia ngakalin namanya. Nah, ya buktinya Nabi kan pernah salah dong. Artinya Nabi sholat pernah salah gitu kan. Nabi pernah bersikap salah sampai turun ayat gitu. Nah, saya jawab, kenapa Nabi salah? Satu, kalau Nabi tidak salah nanti kamu nyembah Nabi loh. Jadi Nabi salah, jadi Allah bilang, jadi kalau kamu apa? Kalau Allah tuh wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma yasha. Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk kan? Tidak lupa. Itu sifat Allah. Kalau Muhammad tidak lupa, itu sifat Tuhan, mustahil. Ya? Jadi kalau kamu berdoa kepada Muhammad artinya edan koe. Maka mintalah kepada yang tidak lupa dan tidak lemah. Faham? Karena ketidaklupaan adalah kesempurnaan Allah. Siapapun pasti lupa, bukan? Menunjukkan Muhammad manusia, bukan Tuhan. Maka jangan pernah berdoa kepada Muhammad. Ya, itu namanya tidak pas. Gak enak diucapinnya, makanya pelan-pelan. Paham ya? Yang kedua, kenapa Muhammad keliru? Kelirunya Muhammad jadi rahmat buat kita. Dengan Nabi keliru atau lupa dalam sholat, jadi hukum nggak bagi kita? Bayangkan kalau Nabi nggak lupa-lupa, terus ente lupa gimana cara kerjainnya? Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan? Misalnya andai kata Nabi pernah lupa di bulan Ramadan umpamanya, maka di siang hari kata Nabi tidak apa-apa, itu Allah memberimu makan kan? Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa, terus ente lupa, mana makan sepiring lagi. Jadi rahmat bukan? Jadi teladan bukan? Solusi hukum kan? Jadi lupanya Nabi jadi rahmat bagi anda yang pikiran hilang-hilang kan? Apalagi usia-usia bapak ini kan PDI, penurunan daya ingat kan Pak? Belum PDIP, belum penurunan daya ingat parah, belum. Ya, kalau yang ini kan PDI pikiran hilang-hilang. Akhirnya, ini saya ceramah serius dengerin, bulan depan saya tanya wallahu a'lam. Itu namanya PDI kan?
Berarti kita punya kelemahan pada ingatan, bukan? Makanya Allah sengaja membuat Nabi lupa. Dengan lupanya itu jadi apa? Modifikasi hukum, bukan? Ya, menjadi apa itu namanya? Referensi hukum buat kita, bukan? Saya kalau Anda lupa, oh itu berarti begini. Paham tidak? Paham? Oh, berarti kalau kita lupa nggak dosa dong. Kenapa? Nabi pernah lupa sih, gitu ya? Paham? Dan ada sekali banyak jawaban hukum yang dapat diambil dari sifat lupanya Nabi, kan? Paham? Nabi itu sengaja dilupakan Allah. Allah bikin dia lupa. Kalau Anda benar-benar lupa, betul kan? Saya dan antum benar-benar lupa, bukan? Nggak percaya? Bulan depan saya uji loh. Materi hari ini bisa dijawab nggak ya? Saya kira pada mangkir, alasan sakit gigi lah, ada di KPK aja, ya. Begitu ada panggilan, ada sakit gigi lah, ada apa? Migrain lah, macam-macam gitu ya. Ini kelihatan sih, gitu. Jelas ya? Nah, itu syubhat, bukan? Kalau jawaban, Nabi kan pernah lupa, itu manusia biasa. Allah sengaja membuat dia lupa supaya dia tidak sama dengan Allah, bukan? Paham? Karena yang tidak lupa hanya Allah. Karena kesempurnaan milik Allah. Paham? Yang kedua, hikmahnya Nabi itu lupa karena Allah ingin memberikan rahmat untuk kita yang memang sudah fitrahnya lupa. Ya tadi PII, pikiran hilang-hilang. Makin di atas kepala 5 PDI, penurunan daya ingat. Udah kepala 7 PDIP, penurunan daya ingat parah alias Parkinson. Jelas ya? Sehingga menjadi rahmat, bukan? Jadi rahmat kan? Misalnya Anda sudah sholat, mandi junub, bersenasa dengan istri, lupa mandi kan? Tahu udah sholat baru ingat, ya tadi saya sholat, nggak masalah kan? Karena bukan faktor kesengajaan, bukan? Ya, bayangkan kalau tidak ada jawaban hukum kan? Nah, itulah hikmahnya. Itu syubhat, bukan? Jadi terjawab kan? Jadi dulu saya kuliah ada dosen begitu. Jangan ikut, kita tidak usah terima apa dari Nabi semuanya. Karena Nabi manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Ya, teman-teman saya bilang, masa sih? Saya kalau gitu saya bersikap aja. Saya lalu ambil buku, simpan, saya keluar. Terus saya nanya, mau kemana? Ke kantin. Ngapain? Ya terserah saya. Kan saya lagi ngajar, tahu Bapak lagi ngajar. Kenapa keluar? Ya suka-suka saya lah. Kan saya bayar kuliahnya. Iya, paham? Kan kalau saya bayar terserah saya, dong. Boleh ikut, boleh enggak. Kan saya bayar per semester kan nggak gratis di sini. Ya tapi kenapa keluar? Tadi Bapak bilang apa? Jangan kita menerima hadis dari Nabi, karena Nabi kan manusia biasa, bisa benar bisa salah. Kalau Nabi aja salah, apalagi Bapak. Daripada saya duduk mendengarkan Bapak yang salah, mendingan saya keluar daripada saya sesat. Kata teman saya, boro-boro bertindak, mikir aja masih lemot. Jelas? Assalamualaikum, saya tinggal itu si Bapak. Kapan kamu masuk kuliah sampai Bapak tobat? Demi Allah saya tidak usah bawa Bapak ke polisi, saya bilang. Saya yakin saya lulus. Kata teman, kok berani ngancam? Lumayan lah, tabulkan lumayan bagus. Jelas? Nah, jadi itu kita bersikap aja tegas ya. Kalau Nabi aja salah, apalagi Bapak dosen. Siapa jadi Bapak dosen benar? Kalau Quran yang turun kepadanya saja tidak ngerti, masa lu lebih ngerti dari Nabi? Yang benar aja dong. Jelas? Ya? Nah, kuliah aja gak lulus, berani lo nantang Nabi kan? Nah, ingatnya apa? Setoi bukan? Setoi kan? Alias sok tahu. Jelas? Jadi makanya mari kita menafsirkan Quran itu, saya ulangi. Jadi Quran ditafsirkan dengan Quran, kemudian level yang kedua Quran ditafsirkan dengan hadis, dan hadis menjadi acuan. Ada ibu-ibu bertanya kepada saya, misalnya Nabi mengharamkan sutra bagi laki-laki, betul? Nabi mengharamkan emas bagi laki-laki juga. Ada ustaz yang sangat tenar di Indonesia mengatakan bahwa apa-apa yang tidak diharamkan Quran tetapi hanya dilarang oleh Nabi, maka itu tingkatannya makruh saja, tidak haram. Ya, ketika saya ditanya oleh jamaah, saya bilang itu ustaznya dusta, bohong.
Kenapa? Karena pernyataannya melisih Quran. Faham? Apa-apa yang Nabi haramkan sama dengan diharamkan oleh Allah. Dalilnya dari sunnah. Oke, sunnah mungkin Anda nggak terima, tapi buka aja Quran, katanya ahli tafsir. Di surat 7 ayat 157, surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di situ apa kata Allah? Apa otoritas Nabi yang Ummi Muhammad itu? Menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang kotor-kotor. Berarti apa yang Nabi haramkan itu sama dengan Allah haramkan, bukan? Di sini Allah berikan kewenangan kepada Rasulullah untuk menetapkan hukum halal dan haram, bukan? Paham? Ngerti? Ini ngerti atau bingung ya? Ya cepat jawab, udah capek tahu. Iya. Kemudian kata Allah di surat 57, surat 59 Al-Hasyr ayat 7. Akhir ayat itu kata Allah, ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Apa saja yang Nabi berikan ambil, apa saja yang Nabi larang tinggalkan. Apa kata Allah? Manahaitukum, apa saja yang dia larang ijtanibu, tinggalkan. Berarti di sini apa kata Allah? Kalau Nabiku mengharamkan untuk kalian, tinggalkan. Paham gak? Berarti ayat ini menerangkan maksud ayat pertama enggak? Kalau dia melarang sama dengan mengharamkan, bukan? Apa kata Allah? Jauhi apa yang dilarang oleh Nabiku, oleh Rasulku. Berarti apa-apa yang Nabi haramkan haram atau makruh? Anda hari ini ngerti, lumayan melegakan saya. Artinya nggak perlu capek-capek menangani lagi, udah pinter sih kan? Paham? Nah kemudian lihat lagi, bagaimana kalau saya tidak menerima keputusan Nabi? Kata Allah, demi zatku kamu kafir. Surat 4 ayat 65 An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad. Siapa Tuhan Muhammad? Di sini Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, bukan? Berarti Allah main-main atau Allah super serius? Emang Allah kayak pejabat Indonesia nipu Tuhan. Demi Allah saya berjanji tidak menerima apapun. Apa kata iblis? Ternyata lu lebih curang daripada gua ya. Kenapa? Kata iblis, gue juga sama dengan Allah. Dulu saya mau nisatin orang pakai sumpah juga di surat 38 ayat 82. Fabi izzatika, demi Allah zatmu ya Allah, saya akan menyesatkan mereka. Bedanya gue serius dan gue jujur, lu bohong. Ya, kenapa kamu bilang demi Allah tidak menerima apapun, udah terima di mana-mana. Tidak menjanjikan apapun, sudah janji proyek di mana-mana ya. Jadi makanya bayangkan kalau pejabat kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa kata iblis? Wah. Sesama penjahat kok bersaling mengutuk, gimana sih? Makanya saya punya judul materi ada, iblis aja jujur, masa lo enggak? Jadi ada Quran saya kumpulkan ada 27 kejujuran iblis. Nanti kapan-kapan ya undang saya di masjidmu. Ya, saya pernah ceramah untuk segelintir orang dari dewan. Di antara sekian puluh yang selamat dengan saya cuma 5 orang. Padahal sudah jelasin capek-capek juga. Judulnya apa? Iblis saja jujur, masa lu enggak? Ya, jadi ini contoh. Jadi tidak demi itu. Jelas ya? Nah, tadi Muhammad, Allah bersumpah dengan zatnya tidak beriman kata Allah. Ya, apabila mereka memperselisihkan sesuatu sampai mereka datangkan persoalannya kepada engkau Muhammad. Dan keputusanmu inkrah kata Allah. Bukan hanya MK saja yang inkrah. Ya, apa kata Allah? Tidak boleh ada keberatan sedikit pun di hati mereka. Inkrah enggak? Ya, wa yusallimu taslima,
dan mereka harus terima dengan sukarela. Tidak ada PK, peninjauan kembali, apalagi judicial review. Ngerti? Jadi keputusan Nabi itu inkrah ya. Sekarang ini lagi dipersoalkan. Wah, ini bisa bahaya ini dengan kasusnya hakim yang disogok di pengadilan MK ya. Bayangkan kalau tidak ada peninjauan kembali, bisa zalim nggak? Boleh-boleh saja karena hakim kan manusia biasa juga kan. Ya sama dengan kita juga, butuh duit juga ya. Tapi Nabi kan butuh duit tapi tidak mata duitan kan. Kalau kita beda, udah butuh duit. Maka Nabi keputusannya kan perlu di judicial review ya. Tidak perlu di PK, peninjauan kembali. Karena kata Allah di surah 4 tadi, keputusan Nabi itu adalah inkrah. Ya, mengikat. Paham? Bagaimana kalau saya tidak mengikutinya? Kata Allah, kamu sesat sesat-sesatnya. Surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi laki-laki dan wanita yang mengaku dirinya beriman, manakala Allah dan Rasul telah menetapkan urusan mereka. Di sini Allah menyertakan Nabi dalam ketetapan dan urusan, bukan? Mereka punya pilihan yang lain. Masa Nabi bilang haram, kita bilang makruh, berarti kita keluar nggak dari ketetapan? Jelas? Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Kalau kamu keluar berarti kamu menantang Allah dan Rasulnya, bermaksiat namanya. Berarti pelaku maksiat, bukan? Pelaku maksiat kan? Dan kamu akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Paham? Berarti keputusan Allah, keputusan Rasul sama dengan keputusan Allah ya. Nah, karena Allah walaupun kedudukannya berbeda dari sisi akidah, kan satu disembah, kita dan Nabi sama menyembah kan, tetapi keputusan Rasul kata Allah sama dengan keputusan Allah juga, karena Allah menyertakan nggak di ayat ini. Allah nggak bilang maka judicial review lah keputusan Nabi dengan keputusan, enggak kan? Ayat itu bersifat mutlak, bukan? Bersifat mengikat. Faham? Kemudian udah maksiat, bukan? Anda katakan lagi, kalau misalnya saya tidak taat kepada Nabi, gimana dong urusannya? Kata Allah, berarti kamu gak taat ke saya dong. Surat 4 ayat 80 An-Nisa. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasulku Muhammad, maka sungguh dia telah taat kepada. Artinya kalau kamu nantang Muhammad berarti nantang Allah, bukan? Kalau kamu membangkang dari keputusan Muhammad, artinya kamu membangkang terhadap keputusan Allah, bukan? Apa kata Allah? Muhammad, kalau dia membangkang darimu, bukan urusan, serahkan urusannya padaku, gue cekik batang lehernya. Maksudnya itu ayat kira-kira diekspresikan begitu dengan gaya dialektika orang Ambon. Biarkan saja, gue cekik batang lehernya. Kenapa? Aku tidak utus engkau untuk menjaga dia dari azabku Muhammad. Paham? Jelas? Yang di sana dengar nggak? Jelas nggak? Paham? Hafal? Hafal yang susah ya? Jujur, jawab aja. Udah paham belum? Paham? Udah hafal belum? Nah, itu kan jangan ada dusta di antara kita kan? Karena enak kalau begitu kan? Nah, jadi saya kalau secapek-capek tahu, oh iya, artinya IQ antum kurang bagus-bagus amat. Urusan dunia tapi ya, sebenarnya menurut saya kalau lihat antum ini sudah cerdas demi Allah. Cuma otaknya dipakai urusan dunia ya. Nah, kalau urusan agama agak lemot ya. Betul ya Pak? Nggak percaya? Semua gosip yang ada di dunia Anda hafal, bukan? Betul?
Tapi urusan ayat lupa, heran saya. Itu menunjukkan bukan Anda tidak cerdas, Anda cerdas. Cuman kecerdasan Anda tidak digunakan dalam urusan akhirat, urusan dunia semuanya tadi. Karena kalau biasa kita pakai otak kalau urusan fulus ya. Karena bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus, kan gitu ya. Jadi, coba rubahlah cara intelijensia kita tidak hanya digunakan dalam urusan dunia, tapi mari juga digunakan dalam urusan. Ada orang tanya sama saya gini, Pak Salim hafal undang-undang nggak? Nggak. Kenapa Bapak nggak hafal? Nggak ada kewajiban suruh hafal undang-undang. Yang apa kan hakim, pengacara, jaksa dan polisi, bukan saya. Ya, nah, nanti kalau saya bikin kasus saya hafal aja pasal-pasal kasus itu dia repot. Dan hari kiamat Allah nggak nanya saya hafal undang-undang apa tidak. Cari sampai bulu-bulu rontok, tunggu lagi, rontok lagi, tunggu lagi, rontok lagi, nggak ada itu suruh hafal undang-undang. Tadi saya bicara iblis aja jujur, masa lu enggak? Ada yang nanya, Papa hafal undang-undang nggak? Enggak. Kenapa ya? Ada kewajiban. Di pasal mana di undang-undang itu mengatakan setiap warga negara harus hafal undang-undang? Nggak ada kan? Apalagi di agama nggak usah hafal ya. Nah, yang perlu hafal itu siapa? Hakim, jaksa, polisi sama pengacara. Kan mereka punya urusan di situ ya. Nah, jadi mereka yang hafal, saya nggak usah ya. Jadi tidak ada. Nah, tapi Anda kalau undang-undang pajak hafal ya, takut dilanggar enggak? Masa sekian penghasilan itu ukurannya apa gitu ya. Barang mewah hafal insya Allah ya. Nah, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Bersama kita bisa lanjutkan. Urusan dunia hafal detail. Betul? Nah, ini memang penyakit. Kata Allah di surat 30, coba lihat. Surat Ar-Rum ayat 7 itu. Ini penyakit perlu dibasmi. Ini penyakit berbahaya ini. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Allah bilang apa? Kalau urusan dunia saja mereka ingin tahu detailnya. Pengen memahami betul. Ya. Tapi kalau urusan dunia mereka lalai, mereka lengah. Mereka menganggap dunia itu utama, akhirat itu nanti yang kedua. Betul ayatnya kan? Dan antum kena penyakit nama virus 37. Itu namanya virus. Betul kan? Allah bilang manusia itu kalau urusan dunia saja, ya coba lihat. Antum itu kalau disuruh datang dengar ceramah itu susahnya minta ampun. Tapi kalau motivasi jadi orang kaya dalam waktu singkat, saya kira masjid ini butuh 7 kali lagi kan? Terus serius dengerin, kata demi kata dicatat gitu ya. Betul? Jangan bilang galau, wajah antum tuh menunjukkan. Betul? Nah, jadi kalau urusan dunia, coba lihat, Anda lihat motivasi dunia. Tidak pernah sepi dari peserta kan? Dan bayarnya 3-7 juta, 3 juta, dia mau bayar. Betul? Urusan agama gratis, tidak perlu bayar, coba lihat. Tetapi apa? Nggak ada waktu lah, mau meeting lah. Ya, ada ibu-ibu tanya begini, Pak Salim, saya mengaji cuma saya sibuk dari Senin sampai Jumat saya di kantor punya anak buah. Kalau Sabtu saya biasa main golf sama kawan-kawan biasa lah sekalian kita deal lah. Kalau hari Minggu saya khusus buat keluarga. Apa jawab saya? Ibu gak usah panik, nanti dikubur baru belajar. Betul kan? Mau jawab apa lagi saya? Iya, ibu gak usah panik, ibu tenang aja, nanti dikubur baru ibu belajar karena long time. Gak perlu meeting, gak perlu punya anak buah, ya, gak perlu golf. Golf itu kan golongan orang lemah fisik. Kata Allah, ghulf itu penyakit hati. Qulubuhum ghulf. Ghulf itu hati yang berpenyakit. Mungkin kayak bahasa Inggrisnya golf. Maka bapak ibu susah ngaji karena qulubuhum ghulf. Nah, tadi ibu tenang aja, nanti dikubur baru ibu belajar. Karena ibu sudah banyak waktu, tidak ada kesibukan. Ibu itu tanya, emang masih bisa? Enggak, ibu dihajar. Karena ibu kurang ajar.
tidak mau belajar, maka ibu akan dihajar. Ini sentilan buat antum, jawaban saya di sana. Ya, tapi ini bukan sentilan di napas. Betul? Nah, saya tanya, mau belajar sekarang atau dikubur? Dan saya jawab, anak kecil juga tahu jawabannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.